Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul Swan the Emperor. Film Donghua ini dirilis pada bulan Agustus 2021 di China. Film ini menceritakan tentang kisah seorang yang bernama Wang Fan yang memiliki teknik bela diri 9 surga Kaisar Swan. Dan ia pada awalnya hanyalah murid biasa dari Akademi Huang Jin. Untuk membalaskan dendam kakaknya, dia mengenakan topeng harimau perak. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Swan Emperor. Menurut legenda, Kaisar Swan menciptakan sebuah teknik Kaisar Swan 9 surgawi dan menjadi sumber jalan bela diri. Dan semua jalan bela diri bersumber dari sini. Secara tidak sengaja, teknik Kaisar Swan 9 surgawi jatuh ke bumi. Dan siapa yang akan mendapatkan teknik ini akan menjadi Kaisar Swan yang kedua. Seiring berjalannya waktu, situasi tidak menentu, pasang surut jalan bela diri berlanjut sampai sekarang. Tapi melemah ketika sampai situasi di mana dewa bela diri dapat memerintah dan berlomba-lomba untuk menjadi dewa bela diri, untuk menjadi ras yang paling kuat di dunia Xuanwu. Ada 3 ras di dunia Xuanwu, yaitu ras manusia, ras iblis, dan ras praktisi pedang Jiuyang. Masing-masing memiliki dewa bela diri mereka sendiri dan membentuk 3 kekuatan besar. Lalu ras kecil lainnya tergantung dengan ketiga ras utama. Berita dari dewa bela diri ras manusia menyebar ke seluruh dunia. Entah 8-10 tahun lagi akan mati karena usia tuanya. Dan disitulah dunia ras manusia mulai tidak damai dan bergejolak. Cerita pun dimulai dari Akademi Huang Jin. Ada anak muda yang bernama Wang Fan yang sedang mengikuti ujian seni bela diri babak penyisihan. Ia akan bertarung melawan Song Chuanxing. Mereka pun masuk ke dalam arena pertarungan. Namun lawannya yaitu Song Chuan sangat sombong karena ia berasal dari keluarga terpandang. Dan Wang Fan hanyalah anak muda yang tidak mempunyai latar belakang keluarga. Ia juga tidak mempunyai bakat dan kemampuan. Demi sekolahnya ia membiayai dengan bekerja di perpustakaan akademinya. Namun di saat ia akan bertarung, Wang Fan memilih langsung menyerah. Karena hari itu juga hari kematian kakaknya. Dan ia memilih untuk pergi ke makam kakaknya. Tapi Song Chuan tidak membiarkan Wang Fan untuk pergi. Ia langsung menyerang ke arah Wang Fan. Di saat itu juga ada teman baik Wang Fan yang datang untuk membantunya yang bernama Nona Lu Xianying. Lalu Nona Lu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Wang Fan pun mengatakan kalau hari itu juga adalah hari kematian kakaknya. Nona Lu pun ikut menemani Wang Fan ke makam kakaknya. Sesampainya di makam kakaknya, Wang Fan pun teringat kalau kakaknya tewas dibunuh oleh seseorang dan ia belum tahu siapa orang tersebut. Wang Fan pun berjanji kalau ia akan membalas dendam kematian kakaknya. Namun sudah 1 tahun ia belum juga menemukan pembunuh kakaknya. Lalu ia terbayang kejadian 1 tahun yang lalu di saat kakaknya tewas dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenal. Ia pun sangat terpukul dengan kematian kakaknya. Ia pun mencurigai seseorang, namun semua itu tidak ada bukti dan ia tidak bisa menuduh karena ia hanya orang biasa yang tidak mempunyai kekuasaan. Hingga suatu malam, ia mencari petunjuk di kolam tempat kejadian kematian kakaknya. Lalu ia masuk ke dasar kolam dan menyelam. Namun yang ia dapatkan sebuah benda kuno yang ternyata isinya adalah teknik Kaisar Swan 9 surgawi yang sangat membantu untuk berkultivasi. Ia pun sudah mempelajari dan terikat dengan teknik tersebut dan ia sudah berhasil berkultivasi sampai ranah tahap 5 bela diri dalam satu gerakan. Namun ia harus menyembunyikan kekuatannya agar semua orang mengira kalau ia hanya murid biasa. Selama ia berpura-pura lemah, cepat atau lambat si pembunuh kakaknya akan menunjukkan diri. Ia berjanji akan menemukan pembunuhnya. Tak selang berapa lama, Song Chuan datang bersama para pengikutnya. Ia mengatakan kalau Wang Fan pengecut dan tidak bisa menjaga diri sendiri. Bahkan ia tidak berani bertarung melawannya. Dan ia pun akan memberi pelajaran kepada Wang Fan. Namun Nona Lu sangat marah dan ia mengeluarkan kekuatannya. Song Chuan pun ketakutan dan ia mengatakan hanya bercanda dan hanya menakutinya. Seketika itu Nona Lu pun pergi karena ia akan berkompetisi dan bertarung di arena pertandingan. Song Chuan pun ikut pergi menyusulnya. Namun beberapa saat kemudian ia kembali untuk menemui Wang Fan. Ia pun membuli Wang Fan lalu menginjak-injak dan menendang makam kakaknya. Lalu ia mengatakan kalau Wang Fan ingin membalas dendam kepadanya, datanglah ke tempat arena dan bertarung dengannya. Wang Fan pun sangat marah.
Ia pun mengatakan mereka bisa menghina Wang Fan, namun jangan menghina kakaknya yang sudah tiada. Tak selang berapa lama, ia pun menggunakan topeng untuk melawan Song Chuan dan menyembunyikan jati dirinya. Di sisi lain, dari arena pertandingan, Song Chuan sudah menunggu Wang Fan yang sudah lama tidak kunjung datang. Dan ia mengatakan kalau Wang Fan tidak mau bertarung, ia akan selalu menghina kakaknya. Di saat itu juga Wang Fan datang dengan menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya dan ia akan memberi pelajaran kepada Song Chuan yang banyak bicara. Song Chuan hanya tahu dengan pakaiannya yang juga murid Akademi Huang Jin sama sepertinya. Namun ia tidak tahu siapa dia, ia pun langsung menyerangnya. Akan tetapi Wang Fan pun begitu mudahnya menangkisnya dan membuat Song Chuan terpental. Ia merasa kesal kepadanya lalu ia mengeluarkan kemampuannya dan langsung menyerang ke arah Wang Fan. Namun Wang Fan begitu mudahnya menghindarinya dan langsung mengcounternya dengan sebuah tendangan. Song Chuan pun terpental dan terkapar. Tuan Cheng pun sangat terkejut melihat Wang Fan menggunakan langkah meteor karena ia melihat semua gerakannya. Lalu mereka mengatakan kalau topeng perak harimau itu adalah salah satu muridnya dan ia masih sangat muda sudah bisa menggunakan langkah meteor dan pastinya ia sangat berbakat. Di saat bersamaan, Song Chuan tidak mau kalah, ia kembali berdiri dan langsung menyerangnya. Namun Wang Fan hanya dengan satu gerakan langsung membuat Song Chuan pingsan. Kakak dari Song Chuan pun datang dan menghampirinya, ia bernama Song Fei. Kalau Wang Fan berani melukainya, maka rasakan akibatnya. Ia pun langsung menyerang dengan jari gunturnya. Tetua Cheng pun mengatakan kalau jari guntur itu adalah salah satu teknik jari terbaik di akademinya. Namun di saat ia melihat Wang Fan menggunakan langkah meteornya, ia sangat terkejut. Karena Wang Fan sudah benar-benar menguasai langkah meteornya. Dan jari guntur masih belum bisa menandingi kecepatan langkah meteor. Song Fei pun menggunakan kemampuan jari api penyuciannya. Akan tetapi itu semuanya sia-sia. Wang Fan dengan mudah menghindari serangannya dengan kecepatannya. Dan ia pun langsung menghampirinya dan mengatakan kalau Song Fei sangat arogan dan ia membiarkan menyerangnya 3 kali sudah termasuk baik kepadanya. Dan jika ia memprovokasinya, jangan salahkan Wang Fan akan bertindak kejam. Namun Song Fei tidak mau kalah dengannya, ia langsung mengeluarkan kemampuan andalannya dan langsung menyerangnya. Wang Fan pun hanya dengan satu pukulan saja dan membuat Song Fei terpental dan pingsan. Wang Fan pun memberi pesan kepadanya, jadilah orang yang bermartabat. Ia pun langsung pergi meninggalkan arena pertarungan itu. Tuan Cheng pun mengatakan kalau Akademi Huang Jin merupakan akademi ras manusia paling bergengsi. Untuk mengembangkan manusia terkuat sangat perlu memberi mereka kepercayaan dan kebebasan. Karena ia tidak mau menunjukkan jati dirinya, maka biarkan identitasnya dirahasiakan dan tetap menjadi si Raja Harimau Perak. Lalu Tuan Chen mengumumkan kalau peringkat pertama kompetisi bela diri tahun ini adalah Raja Harimau Perak. Siapapun yang tidak setuju dapat menentang Song Failin terlebih dahulu untuk merebutkan juara ketiga. Di malam harinya, Wang Fan pun sedang berkultivasi di dalam kamarnya. Lalu tiba-tiba teman sekamarnya datang, ia bernama Si Wentong. Dan ia sangat tertarik menggali informasi dan ia mengatakan kalau Harimau Perak telah mengalahkan Song Chuan dan Song Fei dengan sangat buruk. Ia juga mengatakan kalau topeng Harimau Perak harus berhati-hati karena tetua keluarga Song mengumumkan di sebuah sayembara. Siapapun yang menemukan Raja Harimau Perak akan diberikan hadiah 1000 tael emas dan pil penerobos ranah. Dan semua orang bergegas untuk mencari keberadaan Raja Harimau Perak. Namun para murid akademi sangat mendukung dengan Raja Harimau Perak. Karena keluarga Song memang songong, berpikiran sempit dan pendengki dan selalu menindas yang lemah. Lalu Si Wentong pergi kembali untuk mencari tahu informasi tentang Raja Harimau Perak. Di keesokan harinya, Wang Fan sedang menyapu membersihkan perpustakaan. Lalu Nona Lu datang dan mengatakan kalau ia kalah lagi di saat bertarung melawan Song Failin di saat pertarungan di akademinya. Wang Fan pun memutuskan untuk berlatih kembali dan akan berlatih bersama di halaman. Seusai berlatih, Wang Fan pun akan kembali ke perpustakaan, namun ia dihadang oleh seseorang dari keluarga Song, yaitu Sun Bao. Ia mengatakan kalau ada yang akan ditanyakan kepadanya dan ia dibawa ke satu tempat untuk diinterogasi. Su Wentong pun melihat Wang Fan yang sedang disandra oleh keluarga Song.
Dan ia tahu kalau Wang Fan dalam bahaya, lalu ia langsung melaporkan kejadian itu kepada gurunya yaitu Nona Lu Xingying. Ia pun langsung pergi dan menolong Wang Fan. Penjaga dari keluarga Song pun tidak bisa berbuat apa-apa karena kesenjangan kekuatannya. Seketika itu ia pun melepaskan Wang Fan dan membisikkan kepadanya kalau Wang Fan ingin tahu tentang pembunuh kakaknya. Ia meminta Raja Harimau Perak datang ke keluarga Song malam ini juga. Sun Bao pun pergi dengan wajah kesal. Wang Fan pun berterima kasih kepada gurunya karena telah menolongnya. Hari pun berganti malam. Wang Fan langsung pergi ke keluarga Song untuk meminta penjelasan tentang kematian kakaknya dengan menggunakan topengnya. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan tetua keluarga Song. Lalu tetua Song mengatakan kalau Raja Harimau Perak ternyata kenal dengan Wang Fan. Lalu Wang Fan mengatakan kalau kedatangannya pasti untuk membalaskan dendam anaknya yang kalah bertarung dengannya. Dan ia pun siap untuk bertarung. Song Chuan pun langsung maju dan akan bertarung dengannya. Namun Sun Bao dengan begitu sombongnya mengatakan kalau cukup ia yang akan melawannya dan akan menangkapnya hidup-hidup. Dan ini hanyalah masalah sepele. Sun Bao pun langsung maju dan mengatakan kalau hari ini juga ia akan menunjukkan teknik luar biasa kepadanya. Namun di saat ia akan menyerang Wang Fan, ia langsung terkejut dan ketakutan. Karena Wang Fan memiliki kekuatan sudah berada di ranah wisdom martial aliran biru, yang berarti jauh di atasnya dari kekuatan miliknya. Tetua Song juga mengatakan kalau siapapun yang telah mencapai ranah wisdom martial biru di bawah usia 30 tahun sudah dipastikan murid berbakat. Dan juga harapan semua manusia, kenapa ia masih di Akademi Huang Jin. Wang Fan pun menjawab kalau ia hanya suka di Akademi Huang Jin. Sedikit pertarungan pun terjadi. Mereka saling mengeluarkan kemampuannya masing-masing. Tetua Song pun mengatakan kepadanya kalau dengan usia sangat muda sudah menguasai dan mencapai ranah wisdom martial biru, itu sudah sangat mengesankan. Dan Tetua Song memberitahu tentang kematian kakaknya yaitu Wang Ping. Di saat ia terbunuh, Tetua Song sedang dipanggil oleh Zhang Yongsheng di kediamannya. Wang Fan pun berterima kasih dan langsung pergi untuk menemui Zhang Yongsheng. Tetua Song juga mengatakan kepada anaknya kalau ingin membalas dendam dengan topeng harimau harus mengandalkan kekuatan sendiri. Karena teknik bela diri Raja Harimau sangat menakjubkan, ia juga belum tentu menang untuk melawannya. Dan jika ingin mengalahkannya, Tetua Song harus menerobos ranah yang lebih tinggi terlebih dahulu. Dan ia memutuskan akan berkultivasi dan mengasingkan diri untuk mencoba menerobos ranah Heartful Roh Ungu, yaitu ranah yang lebih tinggi daripada milik Wang Fan yang sekarang menguasai ranah wisdom martial biru. Kita kembali ke Wang Fan. Ia pun sedang dalam perjalanan menuju kediaman Zhang Yongsheng karena Wang Fan mengira Zhang lah yang membunuh kakaknya. Namun sesampainya di sana, Zhang Yongsheng sudah tidak bernyawa. Ia pun sangat terkejut karena ia baru mendapatkan petunjuk soal Zhang Yongsheng tapi ia tiba-tiba mati. Dan ia tahu kalau pembunuh kakaknya pasti orang dalam. Di saat itu juga ada seorang murid yang menjadi saksi pembunuhan itu. Ia mengatakan kalau pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang mirip dengan serigala. Wakil dekan yaitu Tuan Cheng Qianjun pun mengatakan kalau luka yang membekas di tubuhnya memang tinju cakar serigala. Ia tahu kalau pembunuh itu pasti dari klan serigala Xiaoyu. Para guru pun masih kebingungan apa motif sebenarnya tentang pembunuhan tersebut. Tak selang berapa lama, Nona Lu Xingying mengatakan kepada Wang Fan untuk tidak usah khawatir tentang kejadian dengan keluarga Song, karena ia sudah memberitahu kepada wakil dekan. Dan soal pembunuh kakaknya juga ia tidak berhenti untuk mencari penyelidikannya. Wang Fan pun berterima kasih kepadanya, lalu ia pun pulang untuk beristirahat. Sesampainya di kamarnya, Wang Fan pun melihat ada seseorang yang sedang mencari Raja Harimau Perak. Seketika itu, ia pun mengenakan topeng dan langsung mengejarnya. Dan pertempuran pun tak terhindarkan. Manusia itu pun dengan mudah dikalahkan olehnya. Lalu Wang Fan menanyakan tentang siapa yang menyuruhnya membunuh Zhang Yongsheng. Namun manusia serigala itu memilih mati bunuh diri dengan meminum pil racun yang disimpan di mulutnya. Lalu Wang Fan pun berpikir kalau semua pembunuhan kakaknya pasti bersembunyi di dalam akademi. Dan kemungkinan bukanlah seorang murid, melainkan seorang guru atau wakil dekan yang bersekongkol dengan orang luar. Waktu pun berlalu. Dan di pagi harinya, para murid menemukan manusia serigala dengan kondisi mati di halaman akademi.
Para guru dan wakil dekan pun datang untuk memeriksanya dan ia mengatakan kalau Raja Harimau Perak membunuhnya dengan hanya satu gerakan. Ia juga memerintahkan ke seluruh kota Liangtan untuk menyebarkan berita kalau Raja Harimau Perak dari akademinya telah membunuh serigala haus darah. Beberapa waktu kemudian, Tuan Cheng Qianjun memanggil Wang Fan untuk datang menemuinya. Sesampainya di sana, Tuan Cheng Qianjun mengatakan kalau Wang Fan sangat kenal dengan Raja Harimau Perak. Lalu Tuan Cheng mengatakan kalau ia sangat suka dengan Raja Harimau Perak. Ia ingin menjadikan murid pribadinya. Wang Fan pun mewakili Raja Harimau Perak untuk berterima kasih kepadanya. Tuan Cheng pun mengatakan kalau Raja Harimau Perak itu sudah mencapai ranah Wisdom Martial Aliran Biru. Dan di masa depannya bisa menerobos ke ranah Golden Martial God. Tuan Cheng pun memberikan hadiah kepada Raja Harimau Perak karena telah membunuh manusia serigala. Dan bagaimana keseruannya, kita langsung lanjut ke part 2-nya ya. Terima kasih.